Halo JPCC, selamat datang di acara kolaborasi antara JPCC Men dan Treasures Women yang berjudul Alone But Not Lonely. Bersama saya Sasha. Dan saya Jimmy Atmajaya. Dan kami juga menghadirkan our senior pastor, Pastor Jeffrey Rahmat dan Kak Angela Rahmat. Nah, tujuan dari acara ini dibuat adalah supaya setiap teman-teman yang single dapat belajar dan mengerti bagaimana caranya how to stay positive and impactful as singles during this tough situation. Dan acara ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 2 sesi pengajaran dari Pastor Jeffrey Rahmat, diikuti oleh 1 sesi Q&A bersama Pastor Jeffrey dan Angela Rahmat. So, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan video pengajaran dari Pastor Jeffrey Rahmat berikut ini. Enjoy the video! Hari ini saya akan sharing kepada saudara semua dengan judul Alone but Not Lonely. Ya. Sendiri itu merupakan sebuah keberadaan. Ya. Anda bisa sendiri dan kesepian, namun Anda juga bisa sendiri dan tidak merasa kesepian. Ada juga Anda bisa merasa sepi di dalam sebuah keramaian. Faktor yang menentukan sebenarnya adalah faktor internal, bukan faktor eksternal. Karena kesepian itu bicara soal suasana hati. Orang yang kesepian menandakan ada yang kurang dalam hidupnya. Terutama kurang dalam hubungan, lack of companionship. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana orang yang kesepian ini meresponi kondisi hatinya? Apa yang dia pikirkan terhadap kondisi hatinya tersebut? Kalau dia kemudian mengambil keputusan untuk connect dengan teman-temannya via digital platform, ya kesepiannya akan segera terobati. Atau kalau dia belajar menyalurkan kesepiannya ke dalam hobi seperti melukis, main musik, atau menulis, atau belajar untuk menambahkan pengetahuan. Nah, kalau dia pikir, wah, gue mesti cari pacar nih, atau gue mesti nikah nih, biar gak kesepian kayak gini. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini. Soalnya pikiran seperti ini harus di-counter, pikiran seperti ini harus dipertanyakan, ya, supaya Anda berpikir lebih jernih lagi. Karena siapapun yang nantinya menjadi pacar, atau yang menjadi istri atau suami, kalau seseorang mempunyai pemikiran seperti ini, punya tugas, yaitu untuk mengisi kekosongan hati, untuk menghibur. Nah, ini tugas yang sulit. Sebab kalau pacar atau pasangannya tidak berhasil mengisi kesepiannya, maka dia akan mengalami hal yang sama lagi, yaitu kesepian lagi. Cuman bedanya sekarang kesepian dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah relationship. Akibatnya pasti ribut lagi setelah ini. Karena apa yang menjadi keinginannya tidak terwujud. Jadi dia mulai kesal, lalu mulai menyalahkan pasangannya. Nah, pasangannya juga akan jadi frustasi nantinya. Apalagi kalau alasan dia untuk menjadi pacar adalah alasan yang sama, yaitu supaya dia nggak kesepian. Karena 2 orang yang kesepian tidak bisa menciptakan hubungan yang baik. Karena keduanya saling berharap dari pasangannya untuk mengisi kekosongan hatinya. Kalaupun yang menjadi pacar adalah orang yang luar biasa baiknya, umpamanya ya, terus kemudian mampu menghibur dan mengisi kekosongan hati, ya, hubungan tersebut bukanlah suatu hubungan yang ideal. Karena suatu hari pasti pasangannya tersebut akan capek. Karena hubungan yang terjadi bukan hubungan 2 arah, ya hubungan yang sehat, hubungan 2 arah, tapi hubungan 1 arah. Nah, kalaupun kemudian mereka ini putus, dan kemudian ganti pasangan yang lain, maka itu juga tidak menyelesaikan masalah selama pihak yang kesepian tersebut masih menjadi bagian daripada hubungan tersebut. Saya kasih contoh ya, ilustrasi. Saya ini suka buat jus. Nah, kalau umpamanya saya mau mencampur 2 buah jus, yaitu jus dari apel dan jeruk, ya. Apel dan jeruk tersebut harus dua-duanya bagus, dua-duanya harus segar, fresh. Kalau jus yang satu tidak bagus dan jus yang satu bagus, ya, maka hasilnya tidak akan bagus. Hasilnya nggak akan enak. Kalau salah satunya asam, ya, atau kecut, pasti hasilnya pun tidak akan baik. Ketahuilah bahwa yang asam atau yang kecut itu pasti akan mengalahkan yang manis. Nah, apalagi kalau bahan yang dipakai dua-duanya asam, maka jusnya pasti tidak enak. Nah, kalau sendirian kalian tidak bisa, jangan berdua dong, jadi tambah berat. Kalau kalian tidak dapat menikmati kesendirian,
maka apa jaminannya berdua kalian bisa menikmatinya? Malah banyak orang yang tadinya sendirian, sebenarnya dia oke-oke saja, terus kemudian punya pacar, malah dia jadi nggak oke. Makanya kalian yang belum menikah, apalagi belum punya pacar, seharusnya bersyukur sebab kalian tidak berurusan dengan peliknya atau asamnya sebuah hubungan. Relationship memang tidak mudah, seperti yang Pastor Sidney katakan beberapa minggu yang lalu, kalau kalian masih ingat, dia katakan banyak yang bisa mengajar, tetapi tidak banyak yang bisa memberikan teladan. Ya, karena memang rumit dalam relationship, apalagi dalam relationship yang mengandung komitmen. Ya, apalagi komitmen for a lifetime. Jadi saya mau kasih tips ya. Kalau Anda bertanya, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk saya punya pasangan atau kalau saya mau menikah? Waktu yang tepat adalah pada saat kalian bisa menikmati kesendirian kalian. Happy meskipun sendirian. Nah, itu tandanya bahwa kalian siap. Jadi, work on yourself lebih dahulu. Jangan sibuk untuk mencari pasangan. Adam itu sendirian tetapi dia tidak merasa kesepian. Adam tidak merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Adam juga nggak pernah komplain sama Tuhan. Gua sendirian nih, gua pengen punya pacar nih. Tidak. Apa yang menyebabkan Adam tidak kesepian meskipun dia sendirian? Well, Alkitab katakan dengan jelas karena Adam punya pekerjaan. Dia sibuk karena harus mengelola Taman Eden. Dia sibuk karena dia harus menamai ribuan binatang. Dan yang paling mendasar adalah Adam terhubung dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Adam menikmati kesendiriannya. Nah, pada saat dia menikmati kesendiriannya itu, Tuhan kemudian bilang dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, ya, Tuhan Allah berfirman seperti ini kepada Adam. Dengarkan baik-baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik, itu bukan karena dia kesepian. Tidak baik karena Tuhan tahu Adam butuh orang lain untuk membagikan kebahagiaannya. Bukankah kalau kita berhasil, contohnya kalau kita berhasil melakukan sesuatu, kita menang terhadap sebuah kesulitan, maka kita ini ingin berbagi kepada orang lain, ingin menceritakan kemenangan kita. Nah, pada saat kita ingin berbagi kepada orang lain, Adam gak punya. Binatang-binatang yang ada di sekitar Adam bukan teman yang sepadan untuk Adam membagikan kebahagiaannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, Adam butuh penolong nih. Jadi Hawa diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pasangan supaya Adam bisa berbagi kelimpahannya, berbagi kebahagiaannya. Bukan untuk Adam menarik sesuatu dari dia karena Adam merasa kurang. Tidak baik juga karena sendirian Adam tidak bisa beranak cucu. Padahal itulah rencana Tuhan untuk manusia, untuk Adam lakukan. Jadi faktor internal yang namanya kesepian ini hanya bisa diselesaikan kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Perhatikan Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Daud berkata seperti ini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kita semua mungkin hafal ayat itu, kita sering nyanyikan ayat itu. Pernyataan Daud ini sangat penting. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Karena dia gembalaku, maka dia gak pernah kekurangan. Daud tidak pernah kekurangan. I shall not want, dikatakan. Saya tidak kekurangan apa-apa. Itu sebabnya, ya, tidak perlu punya pasangan untuk menjadi bahagia. Anda tidak perlu punya pasangan untuk menjadi happy. Selama Tuhan menjadi sumber dalam kehidupan kalian. Nah, kalau kalian katakan, saya sudah percaya Tuhan kok. Saya sudah lahir baru kok. Saya sudah ikut Yesus kok. Tapi kok saya masih kesepian? Nah, ini masalahnya. Karena kita belum mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Selama ini mungkin kita cuma ikut karena mau cari berkatnya, bukan mau cari pribadinya. Ya, kenali Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan dalam hati seseorang. Menikah bukanlah solusi buat mengatasi kesepian. Kalau tidak percaya, tanya aja sama yang sudah menikah. Kan ada banyak teman-teman di sekitar kalian yang sudah menikah. Tanya aja sama mereka. Berapa banyak orang yang menikah karena kesepian, ya kemudian mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau Anda tidak bahagia sendirian, ya, kalau kalian tidak bahagia sendirian, maka kalian juga tidak akan bahagia pada saat menikah. Kenapa? Karena
dirimu ada dalam pernikahan tersebut. Ya, dan karena pernikahan tersebut akan menambahkan kesulitan-kesulitan baru. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ya, ayatnya yang ke-28 dalam terjemahan TSI dikatakan, tetapi kalau kamu memutuskan untuk menikah, hal itu bukan dosa. Jadi kalau seorang perempuan muda menikah, itu bukan dosa. Pahamilah bahwa orang yang sudah menikah akan mendapat lebih banyak masalah dalam hidupnya. Ya, jadi maksud nasihat saya itu supaya terhindar dari masalah yang seperti itu. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan BIS ya, dikatakan, tetapi kalau saudara kawin itu bukan dosa. Begitu juga kalau seorang gadis kawin tidak berarti ia berdosa. Hanya mereka yang kawin itu akan menghadapi banyak kesusahan. Dan saya ingin saudara terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. So, are you ready for more trouble? Apakah saudara siap untuk masalah yang berlebih, masalah tambahan? Kalau belum, ya saudara nggak siap untuk menikah. And if you cannot handle you, how come you want to handle more? Kalau saudara nggak bisa handle diri saudara sendiri, bagaimana saudara mau tambah satu lagi? Jadi saya harap kalian mengerti, dan di sesi yang berikutnya saya akan tunjukkan atau berikan beberapa hal apa yang harus saudara kembangkan sebelum saudara kemudian mengambil keputusan untuk menikah. Banyak sekali takeaway yang kita dapat dari pengajaran Pastor Jeffrey sesi pertama tadi, Sia. Kalau boleh tahu dari saya sendiri, takeaway apa yang paling kena? Kalau dari saya sendiri, saya diingatkan kalau sumber kebahagiaan kita bukan hanya dari pernikahan, tapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Wow, ya. Jadi kita sebagai single, utama kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yes, betul. Luar biasa. Saya percaya teman-teman juga dapat banyak sekali takeaway dari sesi pertama Pastor Jeffrey tadi. Dan mungkin gak sabar untuk mendengarkan sesi kedua dari pengajaran Pastor Jeffrey. So, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan video berikut ini. Saya berharap kalian semua menikmati sesi pertama tadi, dan di akhir sesi pertama tadi saya katakan bahwa kalian tidak perlu untuk punya pasangan atau kalian tidak perlu untuk menikah untuk bisa bahagia dalam hidup ini. Bahkan tadi saya sebutkan 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kalau seseorang menikah, dia akan menghadapi lebih banyak kesusahan. Jadi menikah itu mendatangkan kesusahan yang lebih, ya, karena tadinya kita sendirian. Nah, sekarang kita berdua, kita punya komitmen, ya. Jadi kita akan ketambahan susah, kata firman Tuhan. Nah, sekarang ini di sesi yang kedua, saya ingin memberikan beberapa hal yang perlu kalian kembangkan. Baik kalian nanti menikah atau kalian sendirian, ya, kalian perlu mengembangkan sikap-sikap ini, apalagi kalau nanti kalian menikah, ya, supaya kalian berkemenangan atau paling tidak menikmati hubungan yang kalian bina. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, cepat saja. Yang pertama adalah learn to be generous. Ya, belajarlah untuk berkemurahan hati, belajarlah untuk berbagi. Ya, saudara harus belajar dari sekarang pada saat saudara masih sendirian. Ya, belajar untuk memperhatikan orang lain, belajarlah untuk berbagi. Ya, jangan pelit, ya. Jangan pelit buat dirimu sendiri dan juga jangan pelit buat orang lain. Sulit untuk mencari kawan kalau kita pelit, apalagi cari pasangan hidup, ya. Jadi jangan pelit. Yang pertama, learn to be generous. Yang kedua adalah learn to make space in your life. Belajarlah untuk membuat ruangan dalam hidup saudara. Ya, pernah nggak dengar orang yang berkata demikian? Ngapain mikirin orang lain? Mikirin diri sendiri aja udah pusing. Nah, itu tandanya bahwa orang tersebut nggak siap untuk punya relationship, nggak siap untuk bikin komitmen, karena dia nggak punya ruangan lain dalam hati dan pikirannya, karena dia terlalu occupied, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, sama seperti orang yang punya kamar yang sangat sempit, ya, tempat dia tinggal. Dia nggak bisa terima orang lain lagi. Kalau ada temannya mau nginep, dia bilang, saya nggak bisa. Ruangannya terlalu sempit, nggak ada tempat lagi buat kamu. Nah, kita harus belajar untuk making space dalam hidup ini. Kita harus belajar untuk membuat tempat yang lebih dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Itu sebabnya tadi, yang pertama tadi saya katakan bahwa kita harus belajar untuk berbagi. Ya, kita harus belajar untuk memperhatikan orang lain. Kita harus belajar untuk kasih attention sama orang lain. Itu caranya kita making space dalam kehidupan kita.
sehingga ada orang lain yang bisa masuk dalam hidup kita. Yang ketiga, learn to forgive. Belajar untuk mengampuni atau belajar untuk memaafkan orang. Karena otomatis dengan adanya orang lain dalam hidup kita, kita harus belajar mengampuni. Itu udah otomatis. Ya, itu sudah logika. Karena apa? Karena kita tidak sempurna, dan orang yang kita izinkan masuk dalam hidup kita juga bukan superhuman yang tidak bisa berbuat salah. Ya pasti dalam waktu beberapa saat, cepat apa lambat, pasti kita akan ketemu kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka juga pasti akan menemukan kesalahan-kesalahan kita. Nah, disinilah kemudian menjadi penting untuk kita belajar untuk memaafkan orang. Learn to forgive. Ya, itu penting. Jadi ada sudah 3 yang saya beritakan kepada kalian tadi. Yang pertama, learn to be generous. Yang kedua adalah learn to make space. Yang ketiga adalah learn to forgive. Yang keempat adalah learn to set aside your ego. Belajarlah untuk mengecampingkan ego kita. Ya, belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Nah ini penting, apalagi kalau kita mau membina sebuah hubungan. Apalagi kalau kita mau hubungan tersebut jadi hubungan yang langgeng. Kita nggak bisa mempertahankan ego kita sendiri terus. Kita nggak bisa, pokoknya pendapat gue yang harus dijalankan terus. Nggak mungkin bisa. Nah, karena siapa tahu pendapat dan pemikiran orang lain lebih baik. Bagaimana kalau kita bisa menerima pendapat orang lain kalau kita tidak mau mengecampingkan ego kita? Di sini kita perlu untuk belajar rendah hati. Ya. Saya suka dengan pernyataan ini. Kalau kita sudah belajar untuk rendah hati, maka nggak ada yang bisa merendahkan kita lagi. Dengar baik-baik. Kalau kita belajar untuk rendah hati, kalau kita sudah belajar untuk rendah hati, nggak ada yang bisa merendahkan kita lagi. Ya, yang ada adalah dari poin itu, yang ada adalah promosi yang akan terjadi. Karena Anda nggak bisa direndahkan lagi. Yang ada tinggallah peninggian. Jadi, learn to set aside your ego, terutama kalau kalian mau mempunyai sebuah hubungan yang baik atau sebuah hubungan yang langgeng. Yang kelima, learn to praise and to be thankful. Belajar untuk memuji dan belajar untuk berterima kasih. Seringkali orang cuma memuji pada saat dia mau sesuatu. Seringkali orang memuji pada saat masih pacaran ya, karena mau supaya pacarnya itu menikah dengan dia dan lain sebagainya. Tetapi yang seringkali orang lupa adalah pada saat mereka sudah menikah, mereka saling menuntut dan tidak saling memuji. Penting untuk kita saling memuji, kita harus belajar untuk memuji dan terus belajar untuk berterima kasih. Ini harus menjadi habit buat kita. Jangan gara-gara ini pasangan kita sendiri atau ini anak kita sendiri, maka kita nggak bilang terima kasih karena ya mereka tahulah. Enggak. Mereka perlu untuk mendengar kita bilang terima kasih. Mereka perlu untuk mendengar kita memuji mereka. Penampilan mereka udah susah-susah dandan maunya. Terus mereka ketemu dengan kita diam saja. Kita harus belajar untuk memuji karena dalam pernikahan apalagi ya, supaya kita tidak membuka peluang untuk orang ketiga masuk dalam kehidupan pernikahan kita. Karena apa? Karena setiap orang mempunyai keinginan ya untuk diterima, mempunyai keinginan untuk di-appreciate, untuk dihargai. Ya. Nah, buat orang yang haus, air apa saja dia akan minum. Ya, kalau kita nggak biasa mau minum soda, tapi kita dalam keadaan haus luar biasa dan tidak ada air lain kecuali air soda, maka air soda itu juga yang kita minum. Meskipun kita tidak suka, tapi safety first untuk menghilangkan rasa haus kita. Jadi penting ini untuk belajar untuk memuji dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan cuma sekedar ada di mulut. Yang keenam adalah belajar untuk bertanggung jawab. Learn to be responsible. Ya, learn to be responsible. Apalagi kalau Anda seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang suami yang adalah pemimpin dalam rumah tangga. Banyak tanggung jawabnya. Anda dituntut begitu banyak hal karena untuk menjadi seorang suami yang baik itu tanggung jawabnya luar biasa. Nah, kalau tidak belajar dari sekarang untuk bertanggung jawab,
maka Anda tidak akan bisa tanggung jawab nanti pada saat Anda punya komitmen dalam pernikahan. Karena tanggung jawab dalam pernikahan sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri itu sangat berat. Jadi bersyukurlah kalau sekarang ini di pekerjaan saudara, umpamanya saudara diajar untuk bertanggung jawab. Ya, itu merupakan satu latihan-latihan yang baik karena dalam hidup ini kalian akan terus berhadapan dengan itu. Ya, apalagi dalam sebuah hubungan. Yang ketujuh adalah learn to keep your promise. Belajarlah untuk memegang janji. Ya. Tetapi untuk belajar memegang janji, lebih dahulu kita harus belajar untuk tidak cepat umbar janji. Kenapa banyak orang kebingungan dalam hidupnya? Ya, karena dia terlalu cepat umbar janji. Ya. Nah, akibatnya dia nggak bisa memenuhi janjinya. Karena kebanyakan janji sama orang. Jadi yang pertama, sebelum kita belajar untuk keep our promise, belajar untuk menepati janji kita harus belajar lebih dahulu bagaimana untuk tidak cepat umbar janji. Ya, kalau kita sudah tidak punya banyak janji, kemudian kita janji sama orang, maka kita harus belajar menepati janji tersebut. Karena memang kita sudah nggak punya banyak komitmen, ya cuma terfokus pada janji-janji yang keluar dari mulut kita. Dan kita harus berusaha untuk memenuhi janji tersebut, karena ini akan menentukan integritas kita. Dan integritas kita merupakan valuta yang penting dalam in any relationship. Dalam hubungan bisnis, dalam hubungan profesional, sebagai dalam hubungan dalam pelayanan, integritas kita merupakan valuta yang sangat penting yang kita bawa kemana-mana. Gitu. Yang menjadi tolak ukur orang untuk memperlakukan kita. Jadi belajar, ini penting belajar untuk keep your promise. Ya, sebab pada saat Anda tidak menepati janji yang Anda sendiri keluarkan, berarti Anda memberikan kesempatan untuk orang tidak percaya sama Anda. Anda memberikan hak kepada orang untuk tidak percaya kepada Anda. Nah, jadi jangan marah kalau orang tersebut atau pasangan kita kemudian tidak percaya kepada kita. Terus kita nggak bisa bilang, kenapa sih lu nggak percaya sama gue? Nah, kamu sendiri yang memberikan hak kepada saya untuk tidak percaya kepada kamu dengan cara tidak menepati janji yang sudah kamu keluarkan dari mulutmu sendiri. Nah, seringkali orang tidak mengerti ini. Mereka marah kalau tidak dipercaya, padahal yang menyebabkan orang lain tidak percaya sama dia adalah dia sendiri. So, ini yang ketujuh, belajarlah untuk keep your promise. Yang kedelapan adalah learn to say sorry. Belajarlah untuk bilang maaf, minta ampun. Ya, dan admit your mistake. Akuilah kesalahanmu. Ya, belajar untuk berani minta maaf. Belajar untuk mengakui kesalahan. Titik. Ya, jadi kalau ngaku kesalahan, titik. Saya minta maaf. I'm sorry. It's my fault. Salah saya. Titik. Titik. Gak ada lagi. Tapi, itu awal dari permasalahan berikutnya. Ya, titik. Ya, saya salah. Saya minta maaf. Dan saya minta diberi kesempatan untuk tidak melakukan kesalahan saya itu lagi. Nah, 8 hal ini merupakan hal yang kelihatannya sederhana, hal yang kelihatannya ringan, tetapi ini beratnya minta ampun. Ya, sampai hari ini dalam pernikahan saya terus belajar untuk melakukan hal-hal ini. Apalagi kalau saya ingin pernikahan saya itu terus langgeng, saya ingin pernikahan saya bukan cuma sekedar bertahan, tapi saya menikmati pernikahan saya. Inilah hal-hal yang harus saya senantiasa pelajari dan praktekkan dan kembangkan di dalam kehidupan pernikahan saya. Nah, kalau saudara bilang susah, maka seperti yang tadi saya bilang, berbahagialah saudara kalau sekarang ini saudara masih sendirian. Ya toh? Karena lebih baik mengembangkan ini sendirian. Nah, kalau sendirian kau sudah sedemikian mahir,
Kalau sendirian kau sudah bisa belajar berbagi, making space in your life, belajar untuk minta maaf, ya belajar untuk mengejampingkan ego, belajar untuk berterima kasih, be thankful to others, belajar untuk responsible, bertanggung jawab, belajar untuk keep your promise, untuk menepati janji, dan belajar untuk berani mengaku kesalahan, maka ini merupakan ingredient atau bahan-bahan yang baik untuk memulai sebuah hubungan, ya, untuk membuat sebuah komitmen. Nah, bukan berarti bahwa dalam hubungan nanti semuanya akan selalu baik, tidak demikian. Bukan berarti semuanya akan selalu mulus, tetapi paling tidak lebih dari 50%, kalau saya boleh katakan, kalau kita menguasai ke-8 hal ini, mungkin 75-80%, ya, besar kemungkinan kalau kalian akan menikmati hubungan yang kalian bina nanti. Oke, semoga ini semua memberkati kalian. Semoga ini menjadi petunjuk buat kalian kembangkan, ya, dan memberkati kalian di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jeffrey untuk insight yang sudah diberikan bagi kami para single agar kita alone but not lonely. Nah, aku mau nanya, untuk Jimmy sendiri, dari 8 poin tadi, mana yang paling signifikan, yang paling berbicara pada Jimmy secara pribadi? Wow, 8 itu semuanya bagus banget. Yeah. Tapi mungkin buat saya personally, karena saya orang ekstrovert, saya perlu belajar untuk keep your promises. Karena sebagai orang ekstrovert, seringkali gampang untuk kita memberikan janji, tapi kita kesulitan dalam berkomitmen untuk menepati setiap janjinya. Oleh karena itu, menurut saya, itu yang paling kena buat saya sebenarnya. Gitu sih ya. So, abis ini kita ngapain nih sih ya? Buat teman-teman, jangan kemana-mana dulu, karena kita masih ada sesi Q&A, di mana kita membahas lebih dalam lagi tentang singlehood dan apa yang kita bisa lakukan untuk menyikapinya lagi di saat seperti ini. Jadi pastikan teman-teman melanjutkan video berikutnya di sesi Q&A bersama Pastor Jeffrey and Angela Rahman. So enjoy the video.